Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Sungguh berterima kasih kami pada pagi hari ini ya Tuhan, karena kami selalu merasakan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini juga firman-Mu akan kami perdengarkan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengajari setiap hati dan pikiran kami, agar firman-Mu boleh leluasa menguasai kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang menjadi renungan untuk kita hari ini tertulis di dalam Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus melalui renungan pada hari ini mengajar kita untuk setiap hari hidup dipenuhi oleh Roh Allah. Dan Roh Allah inilah yang memimpin kita orang-orang percaya dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Dan bukan lagi roh kedagingan, roh ketakutan, roh kefasikan, roh keangkuhan, melainkan oleh kasih karunia Allah. Ketika kita dipimpin oleh Roh Allah, berarti kita juga tinggal bersama dengan Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kita. Dan semuanya itu akan terlihat dengan jelas dalam kehidupan kita dan dimanapun kita berada. Dia akan memimpin kita agar segala pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita sesuai dengan firman Allah. Intinya adalah bahwa orang-orang yang telah menerima Roh Allah atau yang dipimpin oleh Roh Kudus telah mengalami transformasi kehidupan atau hidupnya berubah menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu apa keuntungan kita apabila kita sudah menerima Roh Kudus dari Allah itu? Apakah hanya sekedar mengubah diri dan kehidupan kita menjadi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus? Tentu tidak, saudaraku. Ternyata Roh Kudus itu juga mengubah status kita. Dan ini sangat penting dan sangat menentukan bagi masa depan kita. Keuntungan kita dari penerimaan Roh Kudus adalah bahwa setiap orang yang percaya, yang hidup menerima Roh Allah, kini sudah disebut sebagai anak Allah yang sudah diangkat secara sah. Inilah salah satu cara Paulus untuk menggambarkan keselamatan orang-orang percaya. Jadi tidak perlu lagi ada kekhawatiran, ketakutan akan pencabutan hak waris yang telah kita peroleh dari Tuhan. Tidak perlu takut lagi akan adanya penghukuman, sebab kita sekarang adalah orang-orang yang telah diangkat oleh Allah sebagai anak-anaknya. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu keuntungan kita apabila sudah menerima Roh Kudus dari Allah. Tentu masih ada lagi bahwa orang yang percaya yang telah menerima Roh Allah memiliki hubungan yang sangat akrab dengan Allah Bapa. Ia akan menjadi seperti ayah kita sendiri.
Jadi orang yang telah menerima dan dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Dan Roh Kudus inilah juga meyakinkan kita dan memberi kesaksian bahwa kita adalah anak-anak Allah yang diangkat secara sah. Untuk itu kita pun harus menunjukkan perbuatan yang mencerminkan perbuatan anak-anak Allah. Bahwa anak-anak Allah tidak mempermalukan bapaknya. Anak-anak yang tidak menyusahkan hati bapaknya, tetapi anak-anak yang membanggakan bapaknya dan anak-anak yang begitu dekat dengan bapaknya. Pengangkatan kita sebagai anak-anak Allah bahwa kita menjadi ahli waris Allah. Dan kalau kita ikut menderita dengan Kristus, maka kita juga adalah ahli waris. Artinya, kalau kita percaya kepada Kristus, maka kita pun memperoleh satu warisan penting, yaitu menjadi ahli waris Allah. Dalam hal ini kita berhak menerima janji-janji Allah untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Namun apabila kita memenuhi persyaratan khusus, yakni ikut menderita dengan Kristus, maka kita juga memperoleh warisan, yaitu menjadi ahli waris Kristus atau memiliki kerajaan Allah yang telah kita masuki itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita dipimpin oleh Roh Allah atau hidup menurut Roh Allah, kita pasti akan menderita dengan Kristus. Hidup menderita yang kita jalani dalam Roh Allah bersama-sama Kristus, inilah yang kemudian membuat kita dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Dan inilah pengharapan orang-orang percaya yang telah menerima dan dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk itu, lewat renungan pada pagi hari ini, marilah kita hidup dipimpin oleh Roh Allah dengan sebagai anak-anak Allah, supaya kita dapat mematikan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepadanya. Dan lewat renungan pada hari ini juga, kita diingatkan bahwa kita semua adalah anak-anak Allah. Biarlah Roh Kudus memimpin kehidupan kita menghasilkan buah-buah roh. Kiranya Tuhan memberkati dan melimpahkan segala kebaikan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang sudah menyapa kami pada saat ini. Tuntunlah kami ya Tuhan untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, agar seluruh kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Dan kami juga adalah anak-anak Tuhan. Berkatilah aktivitas kami sepanjang hari ini dan pekerjaan tangan kami. Dan berkati jugalah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumahnya. Berkati setiap makanan, obat, tangan para medis dan dokter, bahwa itulah jalan Tuhan untuk memberikan kesembuhan, dan kuatkan iman mereka ya Tuhan. Demikian juga yang memiliki pergumulan hidup, Tuhan berikan kekuatan untuk mampu melewatinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.